Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Bersama kami di studio sudah ada Mas Nurholis Ridwan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Nurholis, kita akan nanti pantau ya bagaimana perkembangan pemberitaan ataupun juga kondisi terkini begitu ya di Gaza Palestina. Hari ke-37? Hari ke-37 tepat hari ini, dan juga kalau kita lihat nanti banyak sekali seruan-seruan aksi bela Palestina di sejumlah wilayah termasuk juga di tanah air. Hari ini total paling tidak ada 2 titik ya, di Bekasi dan juga di Surabaya. Langsung saja kami hadirkan, sudah ada rekan-rekan kami, termasuk juga kita pantau yang terdekat lebih dahulu di wilayah Bekasi. Sudah ada Fahada Indi dan juga Kurnia Dwi Hapsari di sana ya. Kita coba pantau melalui Nia terlebih dahulu. Nia, bagaimana kondisi di sana? Nampaknya sudah ramai pagi hari ini. Iya, selamat pagi Maria Asengga, Farid Fadil dan juga pemirsa. Pagi hari ini memang tadi dimulai pada pukul 6 pagi. Aksi dinamakan aksi Bekasi Bersama Palestina ini sudah beranjak dari area titik kumpul yaitu Islamic Center Bekasi dan menuju Jalan Ahmad Yani ataupun tepat di belakang saya. Mobil komando sudah standby atau berhenti di depan pertigaan Kayuringin, Jalan Borangreng, di mana pada saat ini kami memantau dari arah Kalimalang. Ribuan massa ini terus berdatangan untuk berkumpul bersama ribuan massa lainnya di titik saya mengabarkan saat ini, yaitu di Jalan Ahmad Yani, di mana mereka akan menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dari serangan ataupun jajahan Zionis Israel yang sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Mereka di sini tadi di dalam mobil komando, panitia juga menyuarakan menyerukan doa-doa, memberikan doa dukungan kepada rakyat Palestina. Semoga mereka dapat terbebas dari jajahan para Israel, dan juga nantinya masyarakat ini akan memberikan donasi terbaiknya untuk membantu warga Palestina. Ini memang mobil komando standby saja di depan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di pertigaan Kayuringin. Nantinya masyarakat terus berkumpul di sini, dan juga nanti acara berlangsung sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Dan ini ratusan personil kepolisian, kemudian dari Satpol PP serta dari Dinas Perhubungan terus melakukan pengamanan karena ini merupakan aksi damai, sehingga masyarakat yang hadir diharapkan tertib melakukan aksinya, dan juga dilarang untuk membawa atribut selain atribut Palestina. Mereka tidak dibolehkan untuk membawa atribut partai politik. Demikian Ayah Risi, kembali ke Anda. Baik, dari Kurnia Dwi Hapsari di salah satu sudut begitu ya, di Kota Bekasi. Kita bergeser ke sudut lainnya yang bisa dipantau oleh rekan kami lainnya, Fahada Indi. Fahada Indi, sudah sejauh mana aksi damai bela Palestina yang berlangsung di sana, Fahada? Iya, lokasi saya sebenarnya tak jauh berbeda dari lokasi tempat Kurnia Dwi Hapsari tadi baru saja memberikan laporannya. Ini adalah aksi damai membela Palestina di kawasan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day Bekasi, Jawa Barat. Anda bisa melihat Rivi, Ayah dan juga pemirsa di sekitar saya ini ada ribuan warga Bekasi dan sekitarnya yang dengan sukarela ini hadir ke kawasan Car Free Day Bekasi untuk menyatakan sikapnya membela Palestina. Informasinya memang aksi ini akan didatangi sekitar lebih dari 5.000 orang warga Bekasi dan sekitarnya. Anda dapat melihat di belakang saya, ini juga di dekat saya pemirsa. Saya akan tunjukkan juga, inilah di sini kerumunan orang yang berbeda ya dibandingkan dengan hari Minggu pada biasanya, di mana kawasan ini biasanya digunakan untuk orang-orang berolahraga, namun kali ini digunakan oleh masyarakat Bekasi ini untuk menyatakan pembelaannya terhadap Palestina. Dan di sebelah saya ini juga merupakan jembatan Kiai Haji Nur Ali, di mana jembatan ini juga penuh sekali dengan warga Bekasi, ribuan yang mana berjalan dengan damai akan nanti menuju ke panggung orasi atau mobil orasi yang berada di depan Islamic Center Bekasi. Dan sepanjang saya memandang di kawasan ini memang sejumlah warga yang datang untuk menyatakan sikapnya ini membawa atribut dukungan terhadap Palestina, di mana dibawa bendera Palestina, kemudian juga dibawa poster-poster
yang menyatakan pembelaan terhadap Palestina. Dan warga yang datang ke kawasan ini pun tidak datang sendirian, banyak dari mereka ini yang membawa sanak keluarga mereka dari anak-anak, kemudian juga suami, istri, bahkan bersama tetangga mereka juga ikut hadir ke kawasan Car Free Day Bekasi ini untuk membela Palestina dengan niat ini untuk melaksanakan aksi damai dan juga yang akan dilakukan secara kondusif. Rivi dan juga Ayah, sementara itu yang bisa kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Ya, Oke. baik. Terima kasih dan sudah datang titik aksi bela Palestina di Bekasi. Satu pertanyaan mungkin ke Mas Nurholis sebelum kita jeda dulu, Mas. Kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia juga masih mendapat perhatian. Ya. Pasokan yang dibutuhkan oleh para pasien kabarnya masih cukup terkendala di lokasi. Mungkin ada update dari Mas Nurholis. Ya. Yang terbaru disampaikan oleh Al Jazeera bahwa situasi rumah sakit khususnya di kawasan utara itu hampir lumpuh. Rumah Sakit Indonesia. Listrik sudah padam informasinya ya? Ya, sudah padam. Jadi ada bahkan rumah sakit yang terbesar juga itu Rumah Sakit Asy-Syifa. Itu kan menjadi sasaran langsung. Sasaran langsung. Jadi serangan yang dilakukan dengan serangan langsung dan bukan serangan tidak sengaja atau di sekitarnya. Sementara itu di Rumah Sakit Al-Quds yang merupakan salah satu rumah sakit terbesar juga di jalur Gaza. Tank Israel juga kan? Ya dikepung dan juga jarak tank dengan rumah sakit itu dilaporkan 20 meter. Ya. Dan juga ledakan di sana sini, termasuk juga Rumah Sakit Indonesia itu dikelilingi oleh ledakan. Dan di Rumah Sakit Asy-Syifa itu pihak dokter mengumumkan bahwa mereka terpaksa mengubur ada 100 jenazah di dalam rumah sakit. Ya. Jadi semacam kuburan massal begitu. Dan praktis 100% tidak beroperasi lagi ya Al-Syifa itu ya berarti ya? Ya, sudah boleh dikatakan tidak beroperasi karena sudah, artinya kalau ada pengobatan ringan-ringan ya itu sudah wajar. Bahkan dilaporkan ada rumah sakit bersalin yang juga diserang oleh Israel. Sampai ada di Rumah Sakit Asy-Syifa ini ada bayi yang meninggal karena listriknya terputus. Sehingga tidak bisa memberikan Artinya penanganan yang dibutuhkan oleh bayi tersebut tidak dipasok begitu ya? Ya, tidak terpenuhi dipasok sehingga meninggal. Ya. Jadi dan dilaporkan juga bahwa kebutuhan ASI untuk bayi yang ada di rumah sakit bersalin itu juga dilaporkan kosong atau satu bayi satu anak itu katanya jeda waktunya 10 menit. Angka kematian. Ya, angka kematiannya. Betul demikian ya, yang kondisi saat ini di sana kondisi saat ini ya. Iya, termasuk juga informasi kan klaim-klaim yang kemudian tudingan-tudingan yang diberikan oleh militer Israel termasuk juga terhadap Rumah Sakit Indonesia. Memang Rumah Sakit Indonesia menjadi sasaran dari militer Israel dikarenakan dituding begitu ya, diklaim bahwa menjadi lokasi persembunyian Hamas. Tapi bagaimana dengan rumah sakit lainnya seperti Rumah Sakit Al-Quds dan juga Asy-Syifa? Tapi dibahas nanti usai jeda ya Pak Nurholis ya. Sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, kami hadirkan juga informasi terbaru dari wilayah Gaza. Kalau yang Anda saksikan layar kaca ini adalah kondisi bagaimana kemudian Rumah Sakit Indonesia di Gaza terancam berhenti beroperasi sepenuhnya karena persediaan solar sudah habis. Dan berikut kondisi Rumah Sakit Indonesia dalam kondisi tanpa listrik. Bisa dikatakan gelap gulita ya, Ayah. Mas Nurholis juga mungkin bisa mengomentari juga, Mas. Selain rumah sakit ini juga bisa dikatakan sudah cukup krisis kita tempat-tempat medis begitu ya buat menangani para korban ya kan. Dan juga jumlah korban yang dirawat di dalam rumah sakit juga tidak sedikit gitu. Kalau kemudian mereka mengklaim memberikan tudingan bahwa menyerang Rumah Sakit Indonesia karena difitnah begitu memang menjadi tempat Hamas. Tapi bagaimana dengan rumah sakit terbesar lainnya di Gaza, Al-Quds kemudian Al-Syifa? Apa alibi mereka gitu? Ya, Israel mengklaim bahwa rumah sakit itu dijadikan perlindungan, jadikan markas oleh kelompok pejuang Palestina. Tetapi itu klaim semata untuk memberikan lampu hijau kepada mereka untuk melakukan serangan secara langsung pada rumah sakit tersebut. Oleh karena itu para dokter yang ada di rumah sakit menantang Israel, silahkan kalau Anda ingin mau mengecek, mau melakukan pembuktian bahwa apakah mau memeriksa apakah ada pejuang Palestina yang ada di rumah sakit, silahkan. Tapi bukan membumi hanguskan kami kan? Itu dia. Ya, bukan membumi hanguskan. Dan memang saat ini semua rumah sakit tidak ada yang tidak
terancam dan sebagainya sudah memang menjadi serangan target langsung. Rumah sakit Indonesia juga ledakan di sana-sini di sekitarnya. Rumah sakit Asy-Syifa yang merupakan terbesar itu menjadi sasaran serangan langsung, dan rumah sakit Asy-Syifa ini gambarannya gini loh. Dia ada di rumah sakit terbesar, kemudian ada yang hancurnya itu adalah bagian unit IGD-nya sudah hancur. Kemudian itu di gambar itu bagaimana dari atapnya itu disasar oleh rudal, dan ketika ini disasar ini jumlah korban akan banyak jatuh karena banyak pengungsi yang berlindung di sekitarnya. Betul, dan bahkan juga ada beberapa pasien yang memang karena sudah tidak ada tempat lagi dan kemudian mereka harus dirawat di bagian lorong depan rumah sakit, dan itu pun juga menjadi target sasaran rudal kan. Dan warga, dan sudah ada dokter-dokter yang meninggal, perawat, dan para pengungsi Palestina yang ada di sekitar rumah sakit, karena mereka banyak berhimpun di sana, mereka mengira bahwa rumah sakit adalah tempat aman, tetapi justru mereka menjadi sasaran. Karena adanya penumpukan warga di situ, itu menjadi korban akhirnya yang jatuh itu dalam jumlah banyak. Jadi seperti disampaikan oleh dokter yang ada di Gaza, mereka mengatakan bahkan kalaupun tidak diserang, bahkan kalaupun tidak ada roket, ini orang-orang yang ada di rumah sakitnya akan mati pasiennya, maksudnya karena mereka sudah banyak karena kondisinya mereka punya penyakit yang berat, ada kanker, ada ginjal, ada macam-macam. Obat-obatan terbatas, obat-obatan terbatas atau boleh dikatakan sudah habis, bahkan listrik saja tidak ada, sehingga mereka tanpa roket pun, tanpa ada peluru pun mereka akan mati. Ini seperti dinyatakan oleh para dokter tersebut. Oke, Mas Nur, saya ingin juga mengaitkan apa yang terjadi yang sudah semakin memprihatinkan ini, mengkhawatirkan ini dengan kondisi saat ini yang sedang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya di Saudi Arabia. Pertemuan Oki. Sudah bertemu dengan Presiden Mahmud Abbas, dan juga saya yakin ada multilateral dan juga bilateral di tengah-tengah konferensi ini begitu. Pesan apa mungkin yang bisa disuarakan ya dalam konteks ini begitu? Kemarin Riyadh mengadakan pertemuan darurat KTT Oki yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara-negara Arab dan Islam yang sebagian besarnya itu diwakili oleh presiden mereka. Semuanya sepakat untuk segera menyerukan gencatan senjata secara langsung dan dibukanya bantuan kemanusiaan yang bersifat tetap dan kontinu, di mana ini juga proposal ini didorong oleh Mesir. Kita tahu Mesir berbatasan langsung dengan Gaza. Seperti kita ketahui bahwa gerbang Rafah itu tidak selalu dibuka, oleh karena pada hakikatnya gerbang ini berada dalam penguasaan Israel. Artinya tidak bisa dibuka sepenuhnya tanpa ada restu dari Israel. Oleh karena Mesir mungkin sudah memberikan lampu hijau misalnya seperti itu. Walaupun Mesir, dan ada laporan juga bagaimana Israel juga menyasar rombongan truk yang pengangkut bantuan betul. Ini bukti bahwa memang semua masih dalam pengawasan Israel. Selain itu, para pemimpin negara-negara Arab dan Islam juga meminta dilakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi di jalur Gaza. Mereka meminta kelompok Amnesty International dan juga Komisi HAM PBB untuk melakukan penyelidikan di dalam, dan juga resolusi lain atau pernyataan lain yang disampaikan agar segera, selain agar dilakukan gencatan senjata, dibukanya jalur kemanusiaan yang bersifat ini menarik tadi. Mas Nur. Artinya begini, sudah banyak pertemuan-pertemuan lintas negara ya, baik itu di Eropa maupun di negara Arab begitu. Sebut saja mungkin Dewan HAM, lalu Dewan Keamanan yang juga sudah membuat petisinya begitu. Nah, tadi juga Oki juga disampaikan seperti itu. Mau sampai kapan negara-negara ini melakukan retorika, melakukan semacam kayak konvensi terus-menerus yang konkretnya itu tidak kita rasakan? Resolusi PBB saja diabaikan oleh Israel. Kita sendiri ketika mengamati atau membaca atau memperhatikan laporan tentang adanya sebuah pertemuan KTT dan seterusnya, kita seperti pesimis. Artinya ini apalagi ini. Tapi betapapun kita masih menunggu dalam 1-2 hari ke depan ini apakah ada hasil konkret yang dihasilkan oleh KTT ini. Yang jelas fakta saat ini memang Mesir dengan nyata dan terang-terangan melakukan pembantaian genosida yang belum pernah terjadi di jalur Gaza sebelumnya. Seperti disuarakan. Mohon maaf, Israel maksudnya? Israel. Saya merat, tadi disebut saya Mesir tadi. Maaf. Israel melakukan genosida. Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Dan ini belum pernah terjadi di jalur Gaza sebelumnya. Oleh karena itu menarik apa yang dinyatakan oleh Emir Qatar dalam pertemuan KTT kemarin.
kita tidak pernah terbayangkan bahwa rumah sakit di abad 21 ini, rumah sakit bisa dihancurkan, bisa dibom sedemikian rupa secara terang-terangan di siang hari. Ini yang ditegaskan bahwa nurani dunia internasional sudah mati. Dan pertanyaan berikutnya kemudian adalah bagaimana mungkin Israel bisa di atas hukum, bisa melakukan sesukanya dengan bantuan negara adidaya seperti Amerika Serikat. Dan pertanyaan berikutnya adalah, jika hal ini bisa dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, bukan mustahil negara lain juga bisa melakukan hal yang sama kepada negara yang tidak berdaya. Jadi ini persoalan yang krusial sebenarnya. Artinya bahwa kekejaman ini bisa jadi bukan yang terakhir. Dan kalau tidak dihentikan, ini eskalasinya akan semakin meluas, khususnya karena memang Israel sudah meniatkan untuk mengusir total warga Palestina dari tanah Palestina, sehingga tidak ada lagi Palestina. Kita tahu bagaimana upaya lewat Google untuk menghapus ini kan. Jadi ini bagian dari rencana besar Israel untuk mewujudkan Israel Raya seperti yang mereka klaim dalam kitab Talmud. Ya, tapi kalau kita melihat juga nampaknya sejumlah seruan-seruan sudah dilakukan, bahkan kita tunggu juga hasil konkret dari KTT Oki. Tapi mengapa kemudian negara-negara Islam, negara-negara Arab termasuk juga Liga Arab ini tidak kemudian membuat aksi nyata, salah satu contoh misalnya konkretnya melumpuhkan ekonomi Israel begitu? Ya, itu memang akan faktanya akan sangat setiap negara masing-masing punya kepentingan nasional. Ini kalau secara realitas, sehingga tindakan apapun yang mereka lakukan tentu akan punya konsekuensi. Ketika misalnya salah satu negara Arab yang ada di Timur Tengah kemudian menyatakan atau mengambil tindakan serius, maka dia akan juga menghadapi konsekuensi serius. Apakah itu misalnya dari Amerika Serikat, kita tahu ada dua pesawat induknya, dua kapal induknya sudah ada di Timur Tengah. Hubungan relasi negara-negara tersebut dengan negara seperti Jerman, Inggris, Prancis itu akan langsung terganggu. Yordania misalnya yang sebenarnya negara kecil yang berbatasan langsung juga dengan Israel, kalau mengambil tindakan, dia dengan kapasitasnya yang militer yang jauh di bawah Israel akan langsung berdampak, bisa menjadi sasaran langsung. Hitungan mereka ya. Bahkan ada pejabat militer Israel sudah mengancam Beirut akan menjadi Gaza, Beirut ibu kota Lebanon akan menjadi Gaza kalau mau macam-macam. Jadi semudah itu semuanya. Ya, tapi kalau semuanya pun juga tidak melakukan apapun, ya bisa saja mungkin tembus nauzubillah min zalik ya, 11.000 kah itu, 12.000 kah itu. Tentu kita tidak menginginkan yang kita tidak menginginkan hal itu gitu Mas Nurholis. Ya. Baik, kita bergabung dulu dengan rekan kami yang berada di Surabaya ya. Ini ada Farah Manhila yang juga sedang berlangsung di sana aksi bela Palestina. Kita mungkin bisa hadirkan dulu gambar dari Surabaya seperti apa kondisi yang dilakukan, dan juga memanfaatkan momen hari bebas kendaraan bermotor pada hari Minggu ini. Kalau tadi kan kita lihat di Bekasi sudah mulai berlangsung aksi bela Palestina sejak pukul 6 pagi, dan bagaimana dengan di Surabaya. Kita juga ingin melihat bagaimana kemudian aksi solidaritas dari warga Surabaya untuk melakukan aksi bela Palestina pada pagi hari ini, seruan-seruan yang mereka lakukan, dan juga sudah berlangsung nampaknya ya untuk yang berada di Surabaya. Sudah terdapat rekan kami, ada Farah Manhila di sana. Farah, pukul berapa aksi ini akan berlangsung di Surabaya? Ya, Maria Asegaf dan juga Fadil, sudah sejak pukul 6 pagi tadi masa memenuhi Jalan Gubernur Suryo tepat di depan Gedung Gerahadi Surabaya untuk menggelar aksi bela Palestina, aksi super damai yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat. Beberapa di antaranya adalah organisasi masyarakat dari wilayah Surabaya dan luar Surabaya. Kemudian ada perwakilan dari pondok pesantren juga turut hadir di sini. Ada juga tokoh agama dan juga beragam komunitas yang juga hadir. Ada komunitas pecinta sepak bola, ada komunitas dari pejuang, komunitas sepeda, dan masih lain sebagainya juga masih ada di wilayah Gedung Gerahadi Surabaya. Dan pemirsa, sampai saat ini masa juga masih terus berdatangan di Jalan Gubernur Suryo ini. Mereka menyuarakan kemerdekaan Palestina. Mereka ingin Palestina ini segera merdeka dari jajahan
dan juga perang-perang. Dan juga tadi pemirsa sempat dilaksanakan teatrikal dari siswi SMP yang cukup menggugah hati masa yang ada di sini karena mengenakan pakaian seolah-olah menjadi korban yang berada di Palestina dengan kondisi tubuh yang penuh darah dan juga penuh luka. Ada juga sejumlah puisi yang disampaikan oleh perwakilan dari masyarakat dan juga organisasi pemirsa. Selain itu di sini juga akan digelar doa bersama. Kemudian ada pula penggalangan dana yang nanti ada perwakilan panitia yang akan berkeliling memenuhi masa untuk menggalang dana dan akan didonasikan langsung ke Palestina. Dan aksi solidaritas lintas agama ini pemirsa juga akan terus berlangsung sampai pukul 10 pagi. Dan terkait rekayasa lalu lintas yang ada di akibat kejadian ini pemirsa, akibat dari agenda bela Palestina ini memang Jalan Gubernur Suryo sampai saat ini masih ditutup dan mengenai parkiran roda 2 maupun roda 4 ini dialihkan di Taman Apsari dan juga Jalan Simpang Duku. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin beralih ke wilayah Kenjeran atau melewati Jalan Gubernur Suryo ini terpaksa harus dialihkan ke Jalan Embong Malang. Dan pemirsa, saya juga melihat sejumlah komunitas ini tidak hanya menyuarakan isi hatinya untuk membebaskan Palestina sebagai bentuk empati mereka, tapi juga banyak sekali komunitas-komunitas yang membagikan makanan secara gratis dan juga minuman secara gratis kepada sesama massa yang juga sama-sama sedang berjuang hari ini pemirsa sejak pukul 6 pagi untuk menyuarakan agar Palestina ini dapat diberikan kemerdekaan. Dan terlihat juga pemirsa terkait pengamanan ini ratusan personel juga disiagakan dan juga ada mobil ambulans yang juga memang disiagakan di 4 titik yang ada di sepanjang Jalan Gubernur Suryo ini, tepatnya di depan Hotel Ina Sampang dan juga di depan SMA Negeri 6 Surabaya. Saya juga tadi sempat mewawancarai sejumlah massa, beberapa perwakilan massa yang memang datang hari ini, bahkan ada yang dari luar kota dan memang sengaja datang hari ini di Surabaya untuk menyuarakan agar Palestina ini segera bisa dibebaskan. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Maria dan juga Fadil. Oke, baik. Terima kasih Farah Manhila. Nampaknya aksi bela Palestina masih terus berlangsung di sana sejak pukul 6 pagi hari tadi hingga pukul 10. Ya, kami akan kembali lagi kepada Anda. Terima kasih Farah. Oke, ini kita selanjutnya kita akan membahas di segmen apa kata redaksi TV One menyikapi banyaknya aksi-aksi yang juga masih terus bergulir ya hingga saat ini. Terima kasih untuk Mas Nurholis Ridwan atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Laporan langsung masih akan kami hadirkan ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan kembali saat lagi.